Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Vitalia Atila dari UPTD SDN Karangpenang Onjur 1 CGP Angkatan 7 kelas 115. Kali ini saya akan menyimpulkan dan merefleksikan pemikiran KHD serta manfaatnya bagi kita, terutama bagi saya sendiri sesudah dan sebelum mengetahui tentang filosofi KHD. Nah, teman-teman atau Bapak Ibu guru penggerak tentunya sudah tahu dong filosofi pemikiran KHD yang sudah kita ketahui. Ada pendidik sebagai penuntun, pendidik harus siap menghadapi kodrat alam dan kodrat zaman, pendidik diibaratkan petani, pendidik harus bisa menerapkan budi pekerti kepada siswanya, pendidik yang menghamba kepada anak. Nah, di sini kita tentunya sudah paham ya, Bapak guru hebat, dan tidak perlu saya paparkan lagi karena sudah tugas-tugas sebelumnya sudah saya jelaskan. Selain itu juga kita tentunya sudah tahu semboyan Ki Hajar Dewantara yang berbunyi Ingarso Sungtolodo Ing Madya Mangunkarso Tutwuri Handayani. Artinya, sebagai pendidik di depan kita bisa memberikan contoh yang baik. Di tengah, pendidik harus memberi semangat kepada anak didiknya. Di belakang pun kita harus tetap memberi dorongan kepada siswa kita agar mereka tumbuh menjadi anak bangsa yang berkualitas. Nah, awalnya sebelum saya belajar di pendidikan guru penggerak, saya menganggap siswa itu adalah seorang anak yang harus dididik secara keras dan disiplin agar menjadi anak yang sukses. Nah, itulah pemikiran saya selama ini sebelum saya mengikuti pendidikan guru penggerak dan mengenal tentang modul filosofi KHD. Tetapi saya salah. Selama ini saya mendidik siswa dengan keras, yaitu hanya satu tujuan saya, agar anak-anak disiplin dan patuh, agar tumbuh menjadi anak sukses, dan itu keliru. Itu akan membuat mereka menjadi tertekan, bukan malah menjadi anak sukses. Bapak guru ibu hebat, sebelum saya mempelajari KHD, saya menganggap siswa itu adalah siswa harus dikerasi agar bisa disiplin, memberi hukuman kepada siswa yang melanggar peraturan dan tidak mengerjakan tugas, dan kelas tidak boleh rame, harus tentram dan tenang. Nah, dan cara mengajar saya di kelas sebelum saya memahami filosofi KHD, proses pembelajaran saya hanya fokus pada nilai di atas KKM. Bagi saya, anak yang nilainya sudah di atas KKM itu sudah pintar, sudah masuk kriteria siswa yang pintar. Yang kedua, saya yang aktif daripada siswa. Jadi saya itu lebih mudah capeknya daripada siswa itu karena saya aktif. Yang ketiga, jarang berkolaborasi dengan siswa, yaitu tadi karena saya yang terlalu aktif. Yang keempat, cara mengajar yang otoriter. Mengajar saya itu menurut orang Madura itu sengit ya. Kalau di bahasa Indonesia kan itu galak gitu ya, guru killer mungkin. Tetapi setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak dan setelah mempelajari modul 1.1 tentang filosofi KHD, di sini saya mulai paham jika mendidik tidak harus dengan kekerasan, tetapi dengan kelembutan, kesabaran, dan itu akan lebih menghasilkan anak didik yang berkualitas. Dan saya sangat bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan kesempatan kepada saya sehingga saya bisa belajar dan menjadi guru yang lebih baik lagi. Dan terima kasih Bapak Syamsuri sebagai fasilitator saya, dan PP Bu Indra sudah membimbing saya sampai ke titik sekarang ini. Dan seperti halnya saya di dalam kelas memulai menerapkan sistem pembelajaran KHD dengan cara mulai pendekatan kepada siswa. Saya mulai berkolaborasi dengan siswa, mulai sering berdiskusi dengan siswa, dan saya juga menerapkan belajar sambil bermain. Karena memang anak-anak itu adalah dunianya bermain. Karena kebetulan saya adalah guru kelas 1.
dan itu cukup membuat mereka bahagia dan senang dan tidak takut lagi kepada saya. Dan alhamdulillah setelah saya menerapkan itu, hasilnya lumayan membuat anak-anak nyaman dan tidak takut lagi, dan mereka lebih rileks, mungkin ya lebih merdeka. Mungkin yang dimaksud dengan filosofi KHD ini ya ini, memerdekakan anak dalam sistem pembelajarannya agar anak lebih rileks dan senang. Maka dari itu semua saya menyimpulkan, di sini saya bisa memahami jika guru adalah pamong. Menurut filosofi KHD, saya mengibaratkan guru itu harus menganggap siswa kita adalah anak kandung kita sendiri. Dengan demikian, kita akan berusaha selalu memberikan yang terbaik kepada siswa kita. Seperti halnya kata Bapak KHD, guru menghamba kepada anak. Ya demikian begitu juga. Kita harus menganggap siswa itu adalah anak kita sendiri, agar tidak ada jarak antara guru dan siswa, sehingga nyaman saat proses belajar mengajarnya. Demikianlah pemaparan dari saya sebelum dan sesudah mempelajari filosofi KHD di modul 1.1. Terima kasih sudah menyimak video saya. Akhirul wassalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tugas selanjutnya.